jadi di sini kita akan ngobrol-ngobrol tentang konflik Israel dan Gaza, tempat yang penuh cerita dan banyak tantangan. Banyak nih yang mungkin tahu sedikit, tapi kita akan coba mencari lagi lebih dalam tentang kehidupan yang ada di sana dan apa saja yang sebenarnya terjadi di sana. Jadi, duduk santai dan ikuti obrolan seru ini. Sebelum kita memulai percakapan yang lebih lanjut, kita perkenalkan dulu bintang tamu kita pada hari ini. Nah, boleh nih Zikri perkenalan diri terlebih dahulu sebelum kita memulai percakapan yang lebih lanjut. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Zikri, dan pada kali ini saya akan menjadi bintang tamu dalam acara hari ini. Nah, jadi seperti kita tahu, terjadi konflik besar-besaran antara Israel dan Gaza. Nah, menurut Anda, apa penyebab utama terjadinya konflik besar-besaran antara Palestina dan Israel di jalur Gaza? Nah, pertama kali kita harus tahu agar permasalahan dari konflik ini. Nah, itu semua mulai dari Perang Dunia Kedua, yang mana sekitar 6 juta Yahudi itu ditindas oleh Partai Nazi, pemimpinnya. Lalu seiring waktu, sekian waktu, bertahun-tahun kemudian, konflik terus memanas antara Nazi dan Yahudi. Jadi para pemimpin Yahudi ini memiliki keinginan untuk membangun sebuah negara Yahudi di tanah yang dulunya disebut British Mandate of Palestine, yang sekarang menjadi bagian dari Israel dan tepi barat dan jalur Gaza. Nah, kemudian di tahun 1947, setelah sekian banyak imigran Yahudi Eropa datang ke Palestina, lalu para Yahudi ini itu mendeklarasikan kemerdekaan atau negara Israel terbentuk. Nah, selanjutnya PBB mulai membagikan wilayah untuk arah Palestina dan untuk Yahudi. 55% dari tanah British Mandate of Palestine itu diberikan ke Yahudi dan selebihnya diberikan ke Palestina, yang mana yang bagian Yahudi ibu kotanya di Tel Aviv dan yang bagian Palestina ibu kotanya Yerusalem. Nah, jadi menurut Anda bagaimana pengaruh pembagian wilayah oleh PBB tahun 1947 terhadap konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel? Nah, baik, sebelumnya itu PBB telah membagikan wilayah untuk Yahudi Eropa dan untuk Arab Palestina. Nah, 55% dari wilayah British Mandate of Palestine itu diberikan kepada Yahudi atau bagian Yahudi, dan selebihnya diberikan ke Arab Palestina yang ibu kotanya di Yerusalem dan bagian Yahudi beribu kota di Tel Aviv. Nah, karena wilayah yang di bagian PBB ini kebanyakan untuk Yahudi, jadi negara Arab yang lain dan negara warga Palestina nggak mau dong, karena mereka menganggap itu tidak adil. Nah, selanjutnya tahun 1948 mulai terjadi konflik, bukan hanya di Gaza saja tapi di hampir seluruh wilayah Palestina. Nah, namanya Nakba, atau secara bahasanya itu artinya bencana. Itu nama Nakba sendiri itu dipakai pada Palestina untuk mengenang peristiwa tersebut. Nah, karena Nakba ini memakan banyak korban dan yang para Yahudi ini sudah menguasai beberapa wilayah, jadi perbatasan baru pun akhirnya dibuat oleh PBB dan bagian petanya itu wilayahnya itu masih bertahan sampai sekarang, yaitu terbagi dua, di barat dan jalur Gaza. Nah, menurut Anda apa peran jalur Gaza dalam konflik antara Palestina dan Israel, dan mengapa wilayah ini sering menjadi pusat ketegangan? Nah, saat Nakba terjadi, Yahudi telah mengusir sebanyak 700.000 warga Palestina dari kota-kota dan desa-desa mereka, tempat tinggal mereka, mengusir secara paksa. Nah, sebagian dari mereka ada yang ke Mesir, ada yang ke Lebanon, ada yang ke Suriah, dan ada yang ke Jordania. Nah, jalur Gaza ini salah satu tempat menjadi tempat tinggal bagi sebagian dari
sebagian besar dari 700.000 warga Palestina yang telah terusir dari tanah mereka. Nah, lagi pula jalur Gaza itu termasuk salah satu jalan dari Palestina ke Mesir. Nah, dan jalur Gaza ini salah satu dari tempat historis di Palestina dan termasuk pelabuhan penting yang berada di daerah tersebut. Nah, menimbulkan dampak konflik apa Palestina Israel terhadap kehidupan anak-anak dan keluarga di Gaza yang ada di sana? Baik, karena kita membicarakan pihak Arab Palestina, jadi saat peristiwa Nakba terjadi, banyak keluarga dan anak istri dan anak mereka itu ada yang kelaparan dalam perjalanan menuju ke negara-negara tetangga seperti yang saya sebutkan tadi, dan banyak juga yang memakan korban seperti luka-luka dan ada yang juga menyebabkan kematian karena perang tersebut. Di pihak Yahudi juga memakan korban, tetapi itu relatif sedikit karena Yahudi itu didukung oleh negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris karena konflik itu banyak keluarga yang terusir di jalur terusir dan pergi ke jalur Gaza, dan kita juga dapat melihat dampaknya nih sekarang di tahun 2024 ini, mulai dari tanggal 7 Oktober itu terjadi konflik Israel Hamas ya bahasanya. Itu juga menyebabkan banyak tempat tinggal yang hancur dan banyak menyebabkan kematian anak-anak yang masih kecil, masih bayi juga sudah tewas akibat serangan udara dari Israel. Nah, bagaimana upaya masyarakat internasional termasuk PBB dalam menyelesaikan konflik antara Palestina dan Israel? Baik, akhir-akhir ini banyak negara yang mengusulkan yang namanya two-state solution atau solusi dua wilayah untuk wilayah Yahudi dan wilayah Palestina. Tentu saja ini berbeda karena berbedanya sebelumnya karena pertama itu wilayahnya berbeda. Yang wilayah Yahudi sekarang seperti kita lihat peta Israel sekarang dan wilayah Palestina sekarang yaitu tepi barat dan jalur Gaza. Nah, PBB mengusulkan kalau Israel harus segera menghentikan pengeboman atau penindasan terhadap warga Palestina dan untuk berhenti untuk meninggalkan daerah Palestina yang mereka tinggali secara ilegal karena mereka sudah melanggar konferensi Vienna di Austria, dan sebelumnya juga pernah terjadi karena terjadi. Kita sekarang bisa lihat di wilayah Yerusalem sekarang terbagi dua Yerusalem, yaitu Yerusalem Barat dan Yerusalem Timur. Untuk Yerusalem Barat itu dikuasai oleh Israel, dan Yerusalem Timur itu dikuasai oleh Palestina. Menurut secara internasional, Yerusalem Barat merupakan kota dari Israel dan Yerusalem Timur itu ibu kota dari Palestina atau tepi barat dan jalur Gaza. Nah, itu menimbulkan perdebatan ketika Donald Trump itu mengusulkan bahwa seluruh Yerusalem itu harus menjadi ibu kotanya Israel. Namun, dibentuklah sidang di PBB dengan usulan Trump dengan tema usulan Trump bahwa Yerusalem itu ibu kota Israel bukan Palestina, dan banyak negara yang tidak setuju akan statement Trump itu bahwa Yerusalem adalah ibu kota dari Israel. Tapi semenjak dari sekarang, walaupun banyak negara menolak kalau ibu kota Israel itu Yerusalem, tapi Israel dan dunia yang lain tetap menggambarkan Yerusalem sebagai ibu kota Israel mereka. Dan kota terbesarnya yaitu Tel Aviv itu menjadi ibu kota terbesar mereka. Padahal Tel Aviv itu adalah ibu kota dari Israel, bukan hanya sekedar kota besar gitu administratif. Ini juga tergantung faktor sejarah karena orang Yahudi ini meyakinkan bahwa Tuhan mereka menjadikan tanah itu, tetapi karena banyak yang menolak karena orang
orang Yahudi ini menggunakan kekerasan dalam untuk mengusir warga Palestina dari rumah tanah mereka. Maka dari itu banyak negara-negara lain termasuk Indonesia yang sangat menyesali perbuatan mereka dan untuk segera menghentikan konflik ini agar tidak terjadi perang berkelanjutan dan agar tercapai juga perdamaian. Dan saya juga berharap untuk adanya two-state solution ini, karena seperti yang kita sebut tadi, kalau misalnya berdamai itu konflik akan berakhir sepenuhnya dan tidak akan menyebabkan masalah apapun lagi di keluarga dari pihak Arab dan pihak Israel. Nah, itu dia tadi sedikit pembahasan tentang konflik antara Israel dan Gaza. Terima kasih juga kepada bintang tamu kita kali ini, yaitu Fitri. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton podcast kami kali ini. Semoga podcast kami ini memberikan wawasan yang bermanfaat bagi kalian. See you next time di konflik Israel dan Gaza. Banyak Mana? Ke sini.